di film pertama itu aku udah langsung jadi kameramen. Oh langsung DP. Langsung DP. Ah. Jadi ketika bikin frame apa ya berdasarkan pengalaman aja udah yang film-film yang udah ditonton. Walaupun di fotografi kita udah diajarin komposisi. Ya. Itu sedikit Membantu lah ya. bukan sedikit sih, lumayan banyak membantu gitu. Jadi dasar lah setidaknya. Betul. Iya, selamat datang di Talk Cinema bersama saya Ropip lagi ya guys ya. Dan partner saya kali ini Dea Digari dengan tamu kita hari ini Bang Ujel Bausat. Selamat datang Bang di Talk Cinema. Selamat datang. Udah lama pengen kesini loh. Udah lama sekali ya? Enggak, mau minta kacamatanya tuh. Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya cari yang baru Bang, nggak apa-apa Bang. Berhubung udah banyak yang mengomentari juga ya, baju gitu aja perasaan. Iya, ganti nanti. Link Shopee Kak, link Shopee gitu ya. Kita juga sudah menanti-nantikan ini Bang. Benar. Dari sangat segala macam penasaran. divisinya yang paling susah tuh pokoknya kamera sama lighting lah pokoknya tuh. Iya. Paling Ribet susah tuh diajak ke ya, depan Bes. kamera. Kenapa ya Bang ya tuh? Sibuk syuting. Sibuk syuting kah? Atau mungkin ada? Enggak juga. Nggak juga. Biasanya orang-orang kamera itu malu ketemu kamera. Malu ketemu kamera ya. Malu Ada ketemu ironi kamera. ya. Rasanya tuh kayak, aduh selingkuh sama kameraku yang kemarin gitu ya. Rasanya. Ya. Tapi berarti kalau misalkan abang sendiri ini kan kita sudah mengenal Bang Ujel ini kan sebagai DOP di Indonesia yang juga sudah Betul. memenangkan beberapa award juga ya Bang ya, Betul, sama betul. nominasi-nominasi juga ya. Sedikit. Halah, semua orang ngomong gitu Bang. Ya. Sedikit tapi FFI. Yoi. Gitu Bes maksudnya. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak tahu tuh bisa melihat IMDb. Iya, IMDb bisa. Bener. Sama Bang Ujel kan baru-baru ini tuh yang Gala Bunga Matahari ya Bang. Itu Baru kemarin. Baru kemarin kan. Dan Baru itu kemarin. udah meledak banget kayaknya Kacau. ya. Di saat kita syutingnya meledak banget guys, kalian harus tahu tuh pokoknya. Bener, nonton ya guys, nonton. Udah nggak ngerti lagi lah, meledak parah pokoknya. Kacau. Itu Abang mulai mendipi itu dari tahun kapan Bang berarti Bang? Saat ini nih. Start apa nih? Belajar ya? Belajar. Hitungan belajar apa dibayar profesional pertama? Dari belajar dulu deh. Iya, belajar dulu Belajar. deh. Dari Kalau- intunya. Kalau belajar sih pas masuk kuliah ya dulu ya. Ya aku sebenarnya kan dulunya kuliahnya hukum. Dulu ya hukum, tapi hobi foto. Ya, oke. Hobi foto, akhirnya bisa nge-cheat untuk masuk kuliah waktu itu. Ada satu kampus broadcast lah di Jogja lah. Ya. Tapi ngambilnya waktu itu, kita karena di Jogja itu belum ada jurusan film ya dulu ya. Ngambilnya broadcast. Jadi belajar spesifik ya. belajar kamera itu malah di broadcast. Kamera video ya, tapi sebelumnya aku udah mainan foto gitu. Ya. Belajar broadcast ya itu, tapi kerjanya ya nggak pernah bikin film. Kalau dikasih tugas itu disuruh bawa kamera, satu orang teman jadi reporter ke Malioboro syuting liputan berita apa. Iya. Kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya kita inisiatif sendiri untuk patungan untuk bikin film. Sama itu awalnya. teman-teman biasa lah ya. Ya, itu awal-awal tahun 2000-an lah. Terus dulu nggak kayak sekarang ya, dulu memang industri film di Jogja itu hampir nggak ada kali ya. Kita cuma bisa kalau orang datang syuting ke Jogja kita nonton kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya di zaman itu PH juga kayak lebih ke PH infotainment lah kayak gitu-gitu. Belum yang spesifik ke film. Ya. Jadi emang waktu itu memang lebih banyak berkarya lah zaman-zaman itu. Nah, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nah, zaman itu band itu lagi rame tuh. Musik. Festival band gitu Oh ya. iya, dan band-band ini tuh lagi rame di Jogja. Nah, ya udah sekalian mereka bikin video klip, kita yang bikinin. Nah, kayak gitu. Awalnya dari situ sih. Dari situ berangkatnya. berangkatnya dari Oke. Terus yang hukum itu gimana Bang? Hmm? Tadi katanya hukum, terus masuk broadcast maksudnya apakah kamu double degree? Iya, atau hobi dulu nih atau Enggak, itu hukum aku juga nggak pernah masuk deh kayaknya. Itu kacau udah. IPK itu mending kalau 1 kok 0, 0, udah sampai ke ujian-ujian nggak pernah datang lah apa kayak gitu. Oh, terus dari situ kamu langsung masuk kuliah broadcast aja gitu? Ya, tapi itu juga karena waktu itu uang semesterku aku pakai tuh buat daftar di D1 Oh ya. di kampus itu. Ngomong ke rumah cuti ke kampung. Padahal double degree itu ya. Aduh, walaupun akhirnya ketahuan dan ya ribut-ribut gitulah sama orang tua ya. Tapi alhamdulillahnya ya sekarang kan kita bisa buktiin ya. Bisa Iya, buktikan. benar. Kayak gitu-gitu. Memenangkan hobi lah Bang. Waktu itu udah maksudnya kan memutuskan teman-teman tongkrongan buat bikin film ya Bang. Memang berarti pun dari kamu mulai masuk ke hukum itu udah ada kesenangan dengan film.
Suka nonton film atau apa gitu? Sebenarnya bukan hobi, tapi lebih ke sebenarnya aku itu punya punya pengalaman menonton film itu semenjak kecil. Karena sering diajak sama om nonton ke bioskop, bahkan dari SD, bahkan SMP. Aku ingat waktu itu aku SMP itu rutin tiap weekend itu pasti diajak sama om nonton. Ya. Bioskop. Tapi bioskop. Iya. Oh, sinetron parah sejak Kacau. dini ya. Tapi Sudah sinetron parah. zaman itu nontonnya apa, Pak? Apa, Bang? Kalau Pak. masih Kalau aku ingat sih lah. ingatnya besarnya dengan film-film Mandarin ya waktu itu yang ramai masuk ya. Oh, emang ya film lokal ada lah kayak kalau udah sahur sepuh atau apa itu udah pasti rame lah. Bahkan kita dijual di sekolah kadang tiketnya waktu SD itu. Nonton rame-rame ya. Kayak gitu. Serius itu beneran tuh. Sumpah, yang jualin siapa yang jualin? Guru. Oke. Jadi dia kerja sama bioskop. Oh iya. Di luar jam pemutaran, kan biasanya malam pemutarannya itu waktu itu belum ada yang siang. Nah, mereka jual tiket di sekolah buat anak-anak SD yang bisa nonton sore. Atau pas pulang sekolah. Kalau di tempatku kayak gitu, nggak tahu kalau di sini nih. Iya. Dari SD itu lucu udah juga. dari kecil itu udah diajarin nonton, tanpa nggak sadar itu loh. Dulu bioskopnya namanya apa, Bang? Dulu kalau di sana itu aku ingat Beringin, ada Ramayana, terus ada salah satu bioskop saat itu yang khusus India, aku lupa namanya tuh. Yang kalau masuk itu nggak ada nomor, masih bisa ngerokok. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Masih pang banget lah tuh dia. Pang parah. Gila. Kayak gitu-gitu lah waktu kecil. Nah mungkin pengalaman-pengalaman itu yang membuatku akhirnya selalu suka dengan film. Bahkan aku itu dulu kalau di tempat itu tiap ada mau pemutaran film itu keliling mobil kayak mobil angkot itu dibungkus sama apa namanya? Poster. Bukan poster, yang kain itu loh, baliho. Oh, baliho ya. Baliho itu dibungkusin mobilnya. Nah dia keliling, kan kota kecil ya. Dia keliling kota sambil Toa. nanti malam saksikan ya. Nah sambil nyebar Keren, itu keren, fotokopian poster filmnya hitam putih, kadang warna biru. Itu aku koleksi. Wah. Keren. Aku SD di dinding kamarku itu udah itu poster-poster film yang disebar-sebarin. yang disebar-sebarin itu. Itu udah dari SD. Dalam Seru juga ya dunia sinema saat itu ya. Keren loh. Jauh lebih seru daripada sekarang deh. Iya. Serius. Ya. Sebelum datang kayak SS1 dan lain itu ya. Pokoknya menurutku ya, jadi nggak menyenangkan experience nonton film itu ketika zamannya internet masuk. Kenapa, Bang? Apa-apa bisa dibajak. Oh iya, benar. Nonton gampang. Iya. Nggak kayak kita dulu yang nonton itu effort. Ya. Harus baris dulu. Patungan dulu. Ya gimana cara bisa dapat beli tiket biar bisa nonton gitu loh. Kalaupun juga orang yang punya uang ya tetap harus ya beli dulu, datang. Jadi apa ya? Ya kita benar-benar menghargai pembuat filmnya. Kita bayar untuk menikmati hiburan gitu loh. Iya. Nah sekarang kan buka udah ada tuh. Iya. Ada banyak websitenya ya gitu. Betul. Itu berlaku kedua belah pihak berarti ya. Maksudnya di saat itu ketika belum ada internet pun si yang punya film effortnya juga lebih kan akhirnya. Harusnya untuk ya. kayak tadi lah misalkan Harusnya. segala macam gitu kan. Harusnya. Sedangkan sekarang kan ya publikasi jadi lebih gampang. Mungkin seperti itu. Ya nggak tahu juga ya. Waktu itu masih kecil nggak tahu orang bikin film. Iya. Bener sih. Berarti itu SD, Bang? Dari SD. Dari SD. Bentar, sebentar. Ini Aku kalau tuh SD. itu ya belajar ngerokok itu gara-gara lihat scene-nya Andi Lau ngerokok. Oh, yoi. Sekeren itu guys. Iya, dulu tuh sekuat itu gitu loh. Iya, influence-nya mereka itu loh. Nah, itu dia tuh. Kan SD di Bang. Berarti Saat itu belum ada segmentasi umur tuh masuk bioskop deh. Nah iya bener. Berarti belum ada tuh rating-rating. Ada, sebenarnya ada ditaruh rating. Tapi itu tergantung orang tua. Jadi gini loh. Kayak waktu itu film apa ya? Sorry, aku ingat. Salah satu film dewasa lah. Aku itu bisa nonton karena digandeng sama orang yang cukup umur. Oh iya. Tapi kalau kita datang Sendiri. gerombolan lenong anak-anak kecil itu udah pasti di reject. Gak mungkin. Iya. Bukan Gak mungkin Tamasya masuk. deh. Iya, gak mungkin. Tapi kalau ada yang gandeng, aman tuh. Oh, aman. oke. Ya kayak gitu sistemnya. Ada Jadi nggak sih? Ya gimana ya? ya kayak gitu itulah. Tapi kayak kalau yang dibagi tiketnya sama sekolah itu Itu kan ini filmnya kan pasti anak-anak gitu ya. enggak film kayak Sahur Sepuh, kayak apa emang film-film silat lah yang semua orang bisa nonton. Oke. Umur ya. Semua umur. Ada kejadian ini nggak sih Bang? Kayak bocah-bocah nih tongkrongan terus kayak ada bapak-bapak dewasa atau bang gandeng bang biar bisa masuk aja gitu. Iya. Tapi nggak kenal Atau padahal. abang pernah nggak? Sama tetangga enggak apa? pernah. Kalau yang pernah kita lakuin dulu, kita sama teman-teman itu suka janjian sama penjaga bioskop. Jadi kita patungan biar bisa masuk semua. Ya. Jadi misalnya berlima nih kita patungan,
Udah penonton reguler yang bayar tiket udah masuk, pintu ditutup. Nah, penjaganya itu akan ke samping bukain kita pintu. Itu exitnya gitu ya. Dan itu nggak selalu uang, bawain rokok berapa 2 batang, 3 batang. Keren. Dan kita masuknya nggak dari awal, Iya. tunggu gelap dulu. Nah, diselipin tuh satu, masuk sana, masuk sana. Itu ada kursinya? Masih ada kursinya? Ada, kursinya ada. Tapi yang kursi itu loh, kalau kalian tahu yang masih pakai apa? Kayak Besi gitu. yang ada bukan besi besi, di yang belakang. kayak apa sih? Kursi kayu. Karet di lingkar-lingkar. Oh itu. iya. Kursi vintage itu. Kursi loh. vintage ya. Heeh. Atau kalau enggak, dulu itu film di bioskop itu ada dibagi 2 babak. Jadi ada jedanya di tengah. Waktu istirahat buat orang-orang ke Toilet. toilet. Nah, kadang itu masuk di situ kita tuh pura-pura dari toilet. Iya. Nyelondong aja lah ya. Yoi. Perjuangan Nakal juga ya, sinetron Bes. zaman dulu ya. Kacau. Wildlife of cinema zaman dulu tuh. Itu kalau ada yang mau bikin film menarik banget tuh. Iya sih. Iya sih. Maksudnya kan akhirnya di situ sebuah bentuk effort yang berbeda juga kan dengan Bener, sekarang bener, kita bener, mencintai bener. film Betul, dulu betul, ya. betul. Experience-nya udah ngarah ke sana juga. Nah, terus berarti dari hobi dari kebiasaan menonton ini sampai tadi foto kan awalnya kan. Foto-foto mulai kepikiran masuk ke film ini apa akhirnya? Karena mungkin ketemu teman-teman nongkrongan yang sama-sama nonton film juga atau emang penasaran aja, Bang? Apa dari MV misalkan gitu? Kalau musik video berbeda ya, jenisnya berbeda dengan film. Mungkin karena itu aja ya. Udah bikin film pertama dan memang secara pendidikan akademik itu kan nggak ada film ya. Kita harus cari tahu sendiri, dan zaman itu internet itu susah. Informasi susah. Untuk belajar film gitu ya. Jadi benar-benar ya udah kita bikin cerita, syuting kayak gitu loh. Nah, kayak aku di film pertama itu aku udah langsung jadi kameramen. Oh, langsung DP. Langsung DP. Ah. Jadi ketika bikin frame apa ya berdasarkan pengalaman aja udah yang film-film yang udah ditonton, walaupun di fotografi kita udah diajarin komposisi. Ya. Itu sedikit Membantu lah ya. bukan sedikit sih, lumayan banyak membantu gitu. Jadi dasar lah setidaknya. Betul. Cuma kan itu kan foto gambar yang tidak bergerak ya. Kalau video kita harus mikirin blocking, apalah kayak gitu. Bekerja juga dengan lampu-lampu seadanya, lampu taman, lampu kotak kayak gitu. Yang penting ada cahaya apa Iya. lampu. Serada lah ya. Dulu ya, terang. zaman itu ingat banget aku. Kalau kita bisa nyewa lampu blonde, itu kita kan biasa habis syuting kan foto kru. Itu bukan kamera yang ditaruh tengah, blonde aja. Keren banget boy. Serius, Semangga serius. itu ya guys. Iya. Karena kita bisa pakai lampu beneran nih. Karena biasanya syuting itu lampu kotak itu benar-benar lampu. Lampu taman yang kotak iya, kecil-kecil iya. gitu ya. LED gitu. di panel Iya. gitu lah ya. Terus filternya itu kita belum tahu namanya CTB. Itu pakai itu loh kertas. Mika. Mika. Oke, Mika. Iya. Sampai leleh bang. Tiap berapa menit kalau udah berasap ganti. Iya benar. Tumpuk lagi kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Gila. Berarti pernah lah ya experience blonde ditaruh Mika biru jadi putih gitu mikirnya. Iya. Masih pernah kan kayak gitu. Iya, itu nggak bisa langsung Mika. Kalau blonde kan panas banget. Depannya tuh dikasih apa dulu gitu loh. Jadi si Mikanya tuh paling terakhir ngeluarin warna. Nah, Iya. Biar nggak meleleh cepet ya. Dan waktu itu kamera masih ISO-nya 100-200. Iya. Belum ada kayak sekarang bisa sampai 12.000. Iya. Gitu. Terus film-film yang lama itu masih ada nggak sekarang mas? Ada, aku masih nyimpan film pertama yang aku cerita itu syuting, aku masih nyimpan, ada. Judulnya 24 jam. Waktu itu direkturnya Rianto, sekarang jadi aktor lah dia. Gitu. Masih aku simpan. Circle-nya mas yang waktu itu juga sekarang Udah film film semua semua? ya? Beberapa. Cuman kalau kebanyakan sih dari yang kalau alumni film itu kayaknya udah jadi pegawai, udah kemana, udah pada mencar-mencar lah. Iya. Begitu. Pasti akan memulai dari sisi itu dulu pasti ya. Iya. Sisi pang-pangannya dulu ya di film ya. Kapan pertama kali? Oh, Kapan pertama kali Bang Ujal mulai dibayar nih Bang, jadi sebagai DOP lah ya kayak gitu? Atau nggak kameramen dulu deh? Pernah Dari nggak, Bang? kameramen Ya. Atau askem bahkan? Mungkin. Nah, aku tuh nggak lewatin askem masalahnya. Oh iya? Karena nggak ada DOP waktu itu. Oh. Balik lagi cerita nih. Iya. Ketika di Jogja waktu itu zaman belajar kameramen nggak ada Ya. untuk ke film. Mungkin ada kameramen TV itu. Ya. Tapi ya kerjanya bikin news. Ya maksudnya kayak operator gitu kan jatuhnya. Betul. Game Jadi off gitu ya. memang waktu itu zaman belajar itu
Itu juga kenapa di kemudian hari ketika aku udah terjun ke Jakarta itu suka jadi awalnya jadi permasalahan, kamu pernah ikut siapa, jadi nggak sekamin siapa. Sedangkan basic backgroundku adalah belajar benar-benar nggak ada guru. Ya. Otodidak full ya. Otodidak gitu loh. Oke. Ya mencari aja gitu loh. Ya. Berarti full di OP terus? Dari dulu? Dari dulu. Wah. Tapi awal-awal malah zaman video klip teman-teman band itu aku yang dikontak, ngedirect juga, kamera juga, ngedit juga. Bayarnya satu tuh ya? Hah? Bayarnya satu orang tuh ya? Iya. Itu bayar satu. Biasa lah kalau itu. Biasa lah kalau itu mah. Ya. Gitu lah ya. Kalau sekarang udah enggak lah ya. Nah, tapi berarti akhirnya kan dari MV nih, yang tadi abang bilang ke Jakarta, itu memang memutuskan apa udah ngerti, maksudnya akhirnya DOP ini ya profesiku DOP gitu. Oh iya, yang pertama kali dibayar itu di sini apa bayar dulu baru kamu ke Jakarta? Enggak, aku di-calling ke Jakarta. Di-calling ke Jakarta. Waktu itu video klipnya Changcuter, I Love You Bibe. Oke. Itu pertama kali deh kayaknya aku didapat benar-benar secara profesional lah. Di hire gitu ya? Ya. Iklan belum, film juga belum waktu itu. Jadi emang waktu itu awal-awal malah hidupnya dari video klip. Kayak gitu di Jakarta. Dan zaman itu memang video klip kan kenceng banget ya. Iya. Seminggu bisa syuting 3 kali. Ya, musik juga lagi kenceng-kencengnya tuh. Iya, Lagi MTV tuh, MTV. Zamannya RBT ya dulu ya? Iya, RBT. Nah, itu kan pemasukannya band-band ya. Iya. Nah, kayaknya mulai berkurang itu semenjak RBT dilarang. Iya. Langsung produksi klip kayaknya turun banyak deh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah waktu itu. Karena mereka juga udah nggak punya pemasukan lain selain manggung gitu. Ya, biasanya kan soalnya video klip kan ditayangin di TV, terus habis itu keluar tuh cara RBT-nya. Nah, iya kayak gitu-gitu. Iya sih, jadi ya akhirnya fungsinya MV juga jadi bergeser kan setelah RBT nggak ada kan. Maksudnya ada perubahan lah di situ. Ya, bisa. Karena kalau sekarang branding juga gitu loh lewat Ya. Aku penasaran itu sih Bang, maksudnya akhirnya sinematografimu ini mulai dikembangkan secara keilmuan ya. Itu dari pengalaman lapangan terus-terusan kah atau juga pengalaman akhirnya tadi selain bikin video klip sebenarnya kan waktu itu juga setelah bikin film pendek itu kita patungan ya itu kan jadi sering bikin. Tetap berkarya lah ya. Tetap. Oke. Itu emang udah jadi DNA-nya anak-anak Jogja deh kayaknya. Iya, berkarya ya. Bukan mikirin duit duluan tapi berkarya duluan. DNA. Gak tahu kalau sekarang ya, gak tahu ya. Masih banyak yang berdarah-darah. Mimpinya besar, masih banyak gitu kan. Profit lah ya gitu. Tutup aja lu matanya sama Ralita, tutup aja nggak apa-apa gitu. Iya. Dari segala macam MV itu yang paling menarik apa Bang? Atau mungkin yang paling berpengaruh kamu bangga gitu. Dalam prosesmu gitu? Gak ada ya. Maksudnya kalau apa ya yang paling menarik ya video klip sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Tapi kan ketemu band baru, ketemu orang baru. Awalnya kan kayak ini band besar nih misalnya kayak Sheila. Akhirnya ketemu juga akhirnya jadi berapa klip jadi biasa. Terus kayak Peter Pan, Noah kayak gitu-gitu. Makanya kesampaian juga ya ketemu orang juga. Ya kayak gitu-gitulah. Nggak ada ini lah. Maksudnya bukan biasa tapi experience-nya selalu berbeda gitu. Kayak gitu-gitu aja Tapi sih. menurutmu dari pengalaman kamu nge-MV ya, itu menjadi bekal yang bagus nggak untuk kamu nge-DP sekarang? Atau bahkan kamu merasa lebih baik gua bahkan nggak ada ilmu gitu misalkan. Sangat berbeda misalnya gitu. Kamu bentuk dari film sampai kalau dari video klip ya MV itu kayaknya aku akhirnya banyak dapat reference untuk ketika masuk ke iklan. Iklan ya. Film ya. Karena secara look banyak juga video musik yang harus misalnya dia konsepnya beauty. Bukan story tapi lebih ke gimana cara pemain bandnya kelihatan cakep. Itu akhirnya itu kan di iklan kayak gitu tuh. Ya, pendekatan lebih dekat ke iklan Betul. Berarti harus di-adjust ketika mau masuk ke film. Maksudnya ketika mau berarti banyak belajar lagi dong pas. Banyak kulik lagi. Apa itu dari karya-karyamu? Karena aku berkarya terus, film pendek. Oh iya ya, jalan dua ya. Jalan dua benar. Iya, tetap jalan. Jadi, bilang tadi DNA Jogja. Jadi kita tuh bikin terlalu terus berproses di film pendek. Sampai akhirnya 2011 kalau nggak salah kami tuh yang awalnya bikin film pendek bareng, dokumenter bareng, itu produsernya si
Ajis, direkturnya Kun, kami bertiga tuh. Akhirnya dapat kesempatan bareng-bareng bikin film pertama gitu. Film bioskop, ada yang mau kosin apa semua. Lahirnya tuh film pertama aku itu Republik Twitter. 2011. Nah itu ya hasil dari bertahan hidup di video musik, tapi berkaryanya tetap. Jalan ya.